Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pandegaswara dari kelas 11 MIPA 4, nomor presensi 19. Di sini saya akan menceritakan tentang Pakubono VI. Sri Susuhunan Pakubono VI merupakan salah satu raja yang pernah bertahta di Kasultanan Surakarta. Sri Susuhunan Pakubono VI memiliki sebutan Sinuhun Bangun Tapa karena beliau sering melakukan meditasi atau tapa brata. Sri Susuhunan Pakubono VI lahir dengan nama asli Raden Masapardan di Surakarta pada tanggal 26 April 1807. Beliau merupakan keturunan dari Sri Susuhunan Pakubono V dengan istrinya Raden Ayu Sosrokusumo yang memiliki darah keturunan dari Ki Juru Martani. Meskipun bukan anak dari ratu, Pakubono VI dapat diangkat menjadi raja setelah ayahnya yang meninggal pada tahun 1923 memberikan wasiat agar Pakubono VI diangkat menjadi raja kerajaan Surakarta. Pakubono VI resmi naik tahta pada tanggal 15 September 1823. Pada waktu Pakubono VI memerintah, baik kerajaan Yogyakarta maupun kerajaan Surakarta sedang menghadapi masa suram. Pengaruh Belanda di kedua kerajaan tersebut sudah sangat besar. Bahkan dalam pengangkatan raja, Belanda turut menentukan wilayah kerajaan sehingga wilayah menjadi semakin sempit. Banyak daerah yang diambil dan diperintah langsung oleh Belanda. Selain itu, dikeluarkan pula peraturan tata tertib yang sangat merendahkan martabat raja-raja. Para bangsawan diadu domba, sehingga dalam istana timbul golongan yang pro dengan Belanda dan golongan yang anti Belanda. Sementara itu, rakyat semakin sengsara. Akibatnya, baik di Surakarta maupun di Yogyakarta terjadi kegelisahan umum. Pada tahun 1825, meletus perang yang dipimpin oleh Diponegoro, seorang pangeran Yogyakarta. Perang itu dikenal dengan nama Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Pakubono VI sudah bersiap-siap menggabungkan diri dengan Pangeran Diponegoro. Namun tak dapat terlaksana sebab Panglima Tentara Hindia Belanda, Jenderal de Kock, dengan cepat tiba di Surakarta. Karena itu, ia terpaksa bersikap pasif, bahkan dipaksa mengirimkan pasukan untuk membantu Belanda memerangi Diponegoro. Setelah Perang Jawa berakhir, Belanda memberikan tekanan yang cukup berat terhadap Pakubono VI. Dia dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi penyerahan beberapa daerah kepada Belanda. Dia menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut dan membuat jengkel Belanda. Karena tekanan makin berat, pada tanggal 6 Juni 1830, Pakubono VI meninggalkan istana dan pergi ke Imogiri mengunjungi makam nenek moyangnya. Mengetahui hal ini, pemerintah Belanda justru menuduhnya sedang menyiapkan pemberontakan. Lalu ia ditangkap dan dibuang ke Ambon. Pakubono VI meninggal dunia di Ambon pada tanggal 2 Juni 1849. Menurut laporan resmi Belanda, ia meninggal karena kecelakaan saat berpesiar di laut. Pada tahun 1957, jasad Pakubono VI dipindahkan dari Ambon ke Istana Imogiri, yaitu kompleks pemakaman keluarga raja keturunan Mataram. Sunan Pakubono VI sendiri telah ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 294 tahun 1964 tanggal 17 November 1964. Barusan ini, pada saat makamnya digali, ditemukan bukti bahwa Pakubono VI
tertembak oleh salah satu senapan Belanda di bagian dahi dari Pakubuwono VI tersebut. Pada tengkorak kepalanya ditemukan lubang yang diduga itu adalah peluru dari senapan Baker Rifle atau salah satu senjata dari tentara Hindia Belanda. Ditinjau dari letak lubang, Pakubuwono VI jelas bukan mati karena bunuh diri, apalagi kecelakaan saat berpesiar. Raja Surakarta yang anti penjajahan ini diperkirakan mati dibunuh dengan cara ditembak di bagian dahi. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh Pakubuwono VI ini yaitu kita harus cinta tanah air apapun resikonya, walaupun mati sekalipun. Untuk hal-hal yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari yaitu seperti cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, dan lain-lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.